Assalamualaikum teman-teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi barengan saya Kiki, yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat barengan bikin bros kristal kayak gini. Wow, cetar membahana. Jadi karena bahannya bling-bling banget ya, kalau dipakai di kerudung yang warnanya banyak kayak saya gini, dia langsung bisa kelihatan langsung kelihatan cetar gitu brosnya, ya kan? Nah, terus keunggulan lainnya adalah bahannya cuma pakai satu, artinya teman-teman bisa langsung praktek hanya dengan membeli satu untai kristal aja. Jadi satu untai kristal 8 mili kayak gini, teret, sudah bisa langsung praktek. Oke? Jadi selamat nyobain ya. Nanti yang udah nyobain jangan lupa untuk tag kita dan mention bikin 2 pagi 2 supaya hasil karyamu bisa di feature di koleksi Kiki. Selamat pagi Mbak Umi Udi, Mbak Zeva Craft, Giani. Halo Giani. Wah, terakhir ketemu Giani pas kita di Bandung ya. Apa kabar? Udah lama banget ya. Terus sama siapa lagi? Mbak Eni Deli, Mbak Ria Patra, Bu Ati, selamat pagi. Ada Mbak Dia juga, Mbak Erika, Mbak Winda Santi. Terus ada ulat daun. Selamat bergabung ya teman-teman. Nah, materi hari ini seru banget. Karena materi ini akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang suka curhat. Bilang, Mbak, aku sejak pakai kawat supernya koleksi Kiki itu sudah nggak pernah lagi pakai kawat-kawat merek lain karena emang sesuper itu kawatnya. Cuma gimana ya Mbak, aku udah terlanjur banget beli kawat dari toko lain dan kawatnya itu memang relatif lebih lentur gitu ya, jadi kayak lebih mudah patah. Apakah kawat itu udah nggak bisa dipakai lagi untuk bikin bros? Nah, tutorial kali ini bisa dipraktekkan dengan kawat yang lebih lentur atau lebih halus ya. Jadi kayak ukuran 0,3 atau mungkin teman-teman punya kawat gulungan yang lama kayak gini ya. Nah, ini ada yang warnanya merah, kuning, hijau, biru gitu. Mungkin masih ingat ya, dulu mungkin punya beberapa stok dan nggak kepake-kepake. Nah, untuk tutorial hari ini bisa menggunakan kawat apa saja, jadi tidak harus kawat super. Mbak, kalau punyanya kawat super bisa nggak? Bisa ya. Jadi kalau mau pakai kawat super bisa, kalau mau pakai kawat jenis lain bisa. Karena apa? Karena kita akan merangkai aneka kristal ini di atas lempengan. Tuh ya. Ya, jadi ditaruh di lempengan. Gimana Mbak, kok bisa nggak kelihatan? Wah, nanti kita akan share ya tips dan triknya. Jadi yang pertama teman-teman siapkan dulu kristalnya. Kalau nggak ada kristal boleh diganti sama bahan mutiara sintetis mungkin. Mau pakai batu boleh. Mau campur-campur sama akrilik juga bisa gitu ya. Disesuaikan aja sama stok bahan yang ada di rumah. Kalau saya biasanya warna-warna pink yang sisa suka saya kelompokin di plastik kayak gini. Nah, ini juga bisa langsung dirangkai, dicampur semuanya jadi satu untuk dibuat bros seperti ini. Jadi nggak harus pakai kristal ya. Tapi kalau teman-teman mau nyobain bros yang relatif harganya terjangkau, karena kan kristal ini satu untai berapa ya Demun? 15.000 apa 10.000 ya Demun? 12.500 aja guys satu untai. Terus ditambah lempengannya sama peniti, jadi kurang lebih bahan bakunya nggak lebih dari 20.000 ya. Jadi 15 ribuan aja. Dan sudah bisa bikin bros yang dari jauh kelihatan bling-bling banget dengan bahan yang relatif murah dan mudah didapatkan. Terus setelah teman-teman siapin kristalnya, jangan lupa siapkan lempengannya. Saya pakai yang bentuknya kupu-kupu sekarang. Mana ya? Oh iya, ini dia. Warna silver. Siapkan 2 buah. Untuk satu tempat pasang peniti, satunya tempat pasang manik-manik. Kalau misalnya bentuk kupu-kupunya nggak suka, teman-teman bisa pakai ya lempengan yang misalnya bentuknya tetes kayak gini.
atau mau pakai yang bulat-bulat kayak gini juga boleh. Mau warna bakar, silver, atau gold juga boleh. Kalau pakai mutiara air tawar asli bisa nggak ya Mbak Kiki? Bisa Mbak. Tapi kalau Mbak pakai mutiara air tawar asli nanti karena bentuknya itu nggak sama ya mutiaranya. Jadi noto manik-maniknya, menata manik-maniknya di atas sarangan mungkin akan relatif lebih tricky atau lebih penuh tantangan. Sebab kita harus ngepas-ngepasin sama bentuk sarangannya. Karena kalau enggak, dia kayak nggak kelihatan gitu Mbak bentuk kupu-kupunya. Nih, lihat deh bentuk kupu sebelah kiri sama sebelah kanan agak menceng ya. Jadi kayak yang kanan lebih gede dari yang kiri guys. Tapi nggak apa-apa lah ya, anggap aja dia kupu-kupu asimetris ya kan. Jadi agak-agak menceng dikit nggak masalah. Terus setelah kristalnya siap, terus teman-teman bisa siapkan kawatnya. Boleh pakai kawat super, boleh pakai kawat apapun ya. Ini saya pakai kawat monel yang ukurannya 0,3 mm. Nah, terus kalau semua bahan-bahan sudah siap, selanjutnya kita potong kawatnya sepanjang 1 meter atau 1 tarikan tangan. Set, set, set. Ya. Selamat pagi Mbak Ruli, Mbak Alma, Mbak Nuning, Mbak Vicky, Mbak Ida Kalista. Oh, ada Mbak Christine juga ya. Ini hadiah dari Mbak Christine loh guys bajunya. Makasih ya Mbak Christine. Terus juga ada Mbak Arin, Mbak Heni Frita. Selamat pagi Mbak. Mbak Trisna Adelina. Selamat bergabung ya. Oke guys, sekarang kita siapin dulu lempengannya sama kawatnya. Nah, lempengan ini kalau dia ada bagian depan sama bagian belakang, kita akan rangkai di sisi depannya ya. Selamat pagi Mbak Budi, Nugraheni. Iya, amin ya. Mudah-mudahan wifi-nya hari ini lancar. Terus kita masukkan kawatnya, tahan sedikit ya di belakang. Lalu kawat yang masih panjang masukkan di lubang yang berbeda. Terus kita naikkan lagi kawatnya di lubang yang lain. Nah, jadi nanti untuk ngetes kawatnya udah kuat atau belum, dia nggak akan lepas. Nih ya, jadi kawatnya udah lengket. Nah, oke. Nah, kalau kawatnya udah siap, seperti ini, selanjutnya kita masukkan kristalnya ke dalam kawat ukuran 0,3 mm. Nah, masukkan gini. Nah, biasanya saya lebih suka masukkan kawat berikutnya ke lubang yang berbeda. Jadi kalau keluarnya pertama di lubang sini, ya kalau teman-teman lihat, nah, pas masukkan lagi saya akan pilih lubang lain. Tapi yang masih deketan sama si lubang yang tempat keluar kristalnya. Nah, kemudian supaya rapi, alias kalau dari atas nih ya, kawatnya nggak kelihatan sama sekali. Jangan kristal ngikutin kawat kayak gini, tapi ditata dulu kristalnya, baru kawatnya jalan. Mbak, kalau misalnya lempengannya ada yang bentuknya cembung sama cekung, saya isi di mana? Isi di bagian yang cembung ya. Kenapa kok begitu? Supaya bagian cekungnya bisa untuk nyimpen kawat yang sisa di belakang. Jadi mungkin ada sisa-sisa kawat, kita bikinnya tuh panjang banget gitu ya. Itu bisa kesimpan di yang cembung. Tapi kalau teman-teman bisa ngerjain ini rapi, maka sisa kawat di belakang itu nggak sampai ngabis-ngabisin nggak sampai bikin nih brosnya kayak harus tebel gitu ya. Jadi ini brosnya tipis banget, dia sudah bisa dipakai. Oke, sekarang kita keluarkan lagi kawatnya di lubang yang berbeda sama tempat dia masuk ya. Pokoknya setiap kali masukkan sama keluarkan kawat, itu lubangnya tidak ada yang sama.
Kenapa Mbak kok kayak gitu? Kalau bikin bros di sarangan bukannya lebih mudah di dalam satu lubang yang sama? Nah ini karena lempengan itu biasanya lubangnya macem-macem ya bentuknya. Jadi nggak semuanya itu selalu renggang-renggang gini dan berjaraknya itu persis sama. Nah sehingga kalau misalnya punya teman-teman itu lempengannya jarak lubangnya agak jauh-jauh, maka kita akan perlu mengaitkan kawatnya tidak ke dalam sarangan tapi dililitkan ke teman di sampingnya. Maka ini yang perlu diperhatikan berikutnya adalah setiap kali masang kristal yang kedua selalu dekat dengan kristal yang sebelumnya. Jadi nggak boleh pertama masang di sini, habis itu di sini, habis itu di sini, di sini. Ngikutin sembarang sesuka hati ya. Pasang berdekat-dekatan supaya kelihatan akur dan bersahabat. Mbak ini nggak pakai diputer ya? Kalau saya setiap kali masang saya putar sedikit ya. Tujuannya apa? Kalau sudah diputer dia kekunci Mbak Ruli. Dan kalau sudah diputer pada saat kita masukkan kawat berikutnya dia nggak gerak lagi. Teman-teman bisa coba ya. Aku nggak usah diputer deh Mbak Kiki. Langsung aku pasang aja kayak ngejahit jelujur ya. Atau kayak masang payet di baju gitu. Nah nanti teman-teman bisa perhatikan kadang-kadang manik-manik yang sudah kita pasang itu posisinya berubah tempatnya. Karena kayak ketarik gitu sama pemasangan yang pertama. Jadi ini ya dia pasang berikutnya deket, tahan di bawah, lalu diputar. Gak usah banyak-banyak ya karena ini kan bukan kawat super jadi gampang sekali patah. Kasih ya Mbak. Nah terus dari kawat dari bawah naikkan lagi ke atas. Pada saat naik ke atas pastikan keluar di dekat kristal yang udah terpasang. Nah jadi inspirasi bros hari ini ya guys. Kemarin waktu hari Senin saya nemenin ponakan saya sekolah online. Terus salah satu tugas prakaryanya itu adalah memasang biji-bijian di atas gambar binatang. Jadi ada gambar gitu di kertas. Waktu itu gambarnya burung hantu ya. Terus habis gitu kita tempelin biji-bijiannya. Biji semangka, kacang hijau, jagung. Di atasnya gambar burung hantu itu dengan hati-hati dan sungguh-sungguh supaya tetap berbentuk burung hantu. Dan jadinya lucu juga loh. Jadi terus habis itu saya kepikiran, wah ini kalau saya punya sesuatu yang bentuknya udah kelihatan, terus saya pasangin manik-manik aja di atasnya, ini juga sudah bisa jadi bros ya. Atau teman-teman mau jadikan liontin juga bisa. Bener Mbak Ruli, kolase gitu. Dulu waktu saya SD juga sempat bikin tapi versi kertas warna dirobek kecil-kecil terus ditempelin gitu ya, ditutut sampai penuh kayak sisik-sisik ikan gitu. Wah, dan walaupun gambarnya kecil kemeringet juga ya nemenin anak-anak ngerjain tugas online. Aduh, seru banget. Ini pasti para ibu-ibu pejuang sekolah online merasakan ya indahnya perjuangan mengerjakan tugas sekolah bersama buah hati tercinta di rumah. Iya, karena kalau anak-anak saya kan udah besar ya yang sekolah online, jadi jarang lah ada tugas yang dibantuin. Paling mama hanya memantau sambil ngomel-ngomel. Iya Mbak Christine, bener. Jadi ide itu bisa banget datang dari mana-mana ya. Iya karena kayaknya kepalanya isinya bros semua ya Mbak Ting Ting. Nah ini sudah ada 6 ya teman-teman. Nah biasanya kalau sudah lebih dari 4 itu kendalanya adalah
manik-maniknya mulai menggang alias terbitlah rongga-rongga antar manik-manik. Nah, di titik ini yang harus teman-teman lakukan adalah kawatnya naikkan dulu ke atas. Lalu kawatnya kita lilitkan di antara kristal-kristal ini. Ditarik supaya dia jadi rapat dan bersatu padu. Nah, sambil ditarik, sambil ditata supaya bentuk kupu-kupunya kelihatan ya. Mbak Kiki, masang kristalnya apakah harus dari pinggir terlebih dahulu? Kalau bisa dari pinggir Mbak, itu bagus banget ya. Jadi sebenarnya bebas dari sisi mana aja, tapi yang penting kalau sudah mulai dari situ berikutnya ngisinya harus mepet dempet sama kristal yang sudah terpasang. Jadi nggak boleh dari sini terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini, terus sini, baru sampai penuh ya. Nah, itu biasanya akan menimbulkan kepusingan hati yang hakiki. Karena makin susah ngira-ngira atau nempatin posisi manik-maniknya supaya bisa berbentuk seperti lempengan. Kalau misalnya ya lempengan yang dipakai hanya bulat kayak gini atau segitiga, ini relatif lebih mudah. Tapi kalau ada polanya seperti kupu-kupu, menceng dikit aja guys, ini kupu-kupunya udah jadi kayak miring-miring. Ya, kanan sama kirinya nggak sama gitu. Sedih ya. Tapi nanti kalau udah sering bikin, apalagi kalau teman-teman pas bikin menggunakan kristal minim 3 ukuran, itu akan lebih rapih. Jadi pada titik-titik yang kelihatannya sisanya sedikit nih, nah kita tinggal tambahin kristalnya yang kecil. Kalau wah ini besar nih, kita pakai kristal yang besar supaya cepat selesai. Betul Mbak Ruli, di sini mulailah terjadi jelimetisasi ya. Jadi agak pusing naroknya. Mbak Kiki pakai kristal ukuran berapa? Saya pakai kristal ukuran 8 mm. Supaya apa? Supaya cepat selesai. Tapi semakin kecil kristal yang teman-teman pakai akan semakin rapih hasilnya. Karena dia kalau makin kecil kan membentuk pola lempengannya itu jadi semakin mudah ya. Makanya kalau ngepayet baju itu kan selalu pakai manik pasir yang imut banget ya. Supaya apa? Supaya kalau ada pola bunga kecil atau pola kayak rumput, awan, itu bisa langsung kelihatan. Tapi kalau pakai kristalnya besar-besar, memang dia cepat selesai, tapi bentuknya seringkali agak susah diatur. Ya, karena dia kan gede ya, jadi makan tempat gitu. Mbak, kalau ada selat tekukan ke dalam itu yang sulit biasanya Mbak, karena maniknya ukurannya sama, pasti keluar dari ukuran lempengan. Betul Mbak, setuju banget Mbak Ting Ting ya. Jadi ini kalau teman-teman sudah sering bikin pakai manik payet, itu pasti udah kayak kebayang, kayaknya mendingan pakai yang ukuran kecil deh. Kalau misalnya pakai manik pasir, bisa nggak sih Mbak Kiki? Sebenarnya bisa ya, cuman kalau manik pasirnya lubangnya maniknya lebih kecil daripada lubang lempengan, lebih baik manik pasirnya tidak dijahit dengan kawat, tetapi teman-teman jahit aja pakai benang di atas kain bludru atau bisa juga pakai kain flanel ya. Kalau mau mahal bisa pakai kain sweat atau bisa juga kadang pakai bahan Oscar, bahan kulit gitu ya. Cuman kalau bahannya makin tebal, jarumnya suka gampang patah. Mungkin kalau jam terbangnya tinggi sih nggak terasa ya. Tapi kalau jam terbang pas-pasan kayak saya jarang bikin-bikin yang pakai peniti, pasti berasa juga susah. Nah, ini ya.
Ini semuanya dipelintir satu-satu, diisi sampai penuh. Jadi saya isi dulu sisi yang kanan, nanti lanjut pelan-pelan. Kalau kanan sudah penuh, baru isi sisi yang kiri. Ada yang kesulitan teman-teman ngerjainnya? Mudah-mudahan gampang ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya langsung tinggalkan di kolom komen. Nanti kalaupun misalnya saya nggak bisa jawab, mudah-mudahan ada teman-teman yang ikutan online dari awal acara bisa bantuin jawab pertanyaan dari teman-teman. Ya. Mbak, kalau kawatnya silver, boleh nggak sih lempengannya pakai yang warna gold atau warna bakar? Boleh ya. Jadi sebenarnya bebas aja. Cuma nanti pada saat teman-teman pasangkan peniti di belakang, begitu warna kawat dan warna lempengannya berbeda, maka nanti kawatnya akan kelihatan atau tidak bisa bersatu sama warna lempengannya. Sehingga sepintas kayak kurang rapih ya. Padahal sih sebenarnya kalau dari sisi kekuatan sih sama-sama kuat aja. Nah, benar-benar Mbak Ting-Ting, saya setuju. Kalau saya pakai pasir, dirangkai pakai kawat, kadang maniknya yang kalah ya, jadi gampang pecah. Jadi kalau pakai manik pasir, lebih baik pakai senar atau pakai benang ya. Benang Andaria yang bening atau benang sono. Atau kalau memang maniknya besar, bisa juga pakai benang jahit biasa, itu bisa. Nah, cuman kalau maniknya besar, itu yang perlu dipastikan aja sih maniknya sesuai sama lubang di jarumnya ya. Karena kalau enggak juga pada saat dimasukkan ke jarum bisa pecah manik pasirnya. Wah, ini Mbak Novi lagi antri mau terapi. Wah, mudah-mudahan bisa segera sehat ya Mbak. Nah, nih sama ya, setiap kali masang di dempet-dempet ini sambil diputar. Pasang satu, putar satu. Masuk di lubang yang misal lubang keluar manik-maniknya sama lubang masuk lagi manik-maniknya, pilih tempat yang berbeda. Oke. Terus Mbak, kalau misalnya pakai kawat super, mendingan pakai kawat super atau kawat bros biasa Mbak untuk bikin bros model ini? Kalau saya ya, saya lebih suka pakai kawat yang empuk atau halus untuk bikin bros ini, karena bikin pakai kristal, kalau pakai kawat super, apalagi kristalnya Swarovski, itu gampang bikin pinggiran kristalnya pecah, jadi gripis gitu ya. Terus sayang karena jadi rusak kristalnya. Jadi biasanya kita harus ngatur-ngatur posisinya gitu supaya retakan atau pecahan kristal nggak kelihatan. Jadi lebih baik sih pakai aja untuk merangkai kristal-kristal ini kawat yang lebih halus. Apalagi kan desainnya sendiri dia nahan di lempengan ya, jadi nggak terlalu harus yang keras atau kuat banget gitu. Ini sudah sampai di sini. Assalamualaikum Mbak Lia di Jakarta ya. Selamat bergabung Mbak. Kita lagi bikin kupu-kupu pakai manik kristal Mbak Lia. Nah, ini bros yang kita buat hari ini adalah bros. Bener, gripis itu terkikis atau brodolisasi yang di pinggirannya manik-manik ya. Jadi kadang-kadang kayak sompel-sompel gitu.
Sompel apaan sih Mbak gini? Itu loh guys, kalau punya piring ya, terus piringnya itu pernah jatuh, tapi nggak pecah, cuman retak dikit aja pinggirnya, gini, itu namanya sompel atau cuil, cuil dikit. Oke. Wow, kupu-kupu di samping kanan sudah tampak seperti kupu-kupu ya. Gampang ya. Nah, kalau teman-teman ada warna lain atau bahan lain bisa juga nih. Misalnya sayap kanan pakai kristal hijau. Sayap kiri pakai mutiara hijau. Atau sayap kiri pakai batu hijau. Jadi kayak di mix gitu menggunakan bahan yang berbeda. Bagaimana guys? Ada yang sudah ikut nyobain? Ini dia ya. Tuh, cepet ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang nyoba pagi ini bisa selesai dengan cepat juga. Kalau kawatnya udah sisa dikit, kita tahan pakai tang, lalu kita lilitkan di antara kristal-kristal ini sambil dirapat-rapatkan ya. Tuh, jadi dari terus lihat posisi kristal-kristalnya nih, dirapet-rapetin gini. Nah, merapatkan ini mungkin sepintas biasanya dilakukan cuman pas maniknya udah goyang ya. Kalau maniknya belum goyang, jarang kita ada inspirasi merapat-rapatkan manik-manik. Padahal semakin sering dirapatkan, rusak atau goyangnya itu nggak parah-parah banget. Karena istilahnya goyang-goyang kecil itu sudah langsung diantisipasi. Mbak, maaf, kawat ya tetap, Mbak kawat ya. Tetap pakai kawat super. Mau pakai kawat super boleh Mbak, mau pakai kawat lain boleh. Jadi untuk desain ini kita bebas pakai kawat jenis apapun. Yang saya pakai kawat monel ukurannya 0,3. Mau pakai kawat tembaga juga bisa sebenarnya, tapi lebih mahal daripada kawat yang monel Mbak Ruli ya, jadi saya pakai kawat yang lebih murah. Mbak, kalau lempengannya tidak berbentuk kupu, apa bisa maniknya berbentuk kupu ya Mbak Kiki? Bisa Mbak Umi, kalau Mbak Umi memiliki semacam cetakan atau apa ya, bayangan gitu, gambar tentang bentuk kupu-kupunya. Jadi misalnya ini ada kertas ya, Mbak bentuk aja dulu kupu-kupu, terus ditaruh di lempengannya ya, misalnya lempengannya bulat. Nah gini, tapi ada bentuk kupu-kupunya. Aduh, saya nggak punya pensil nih. Nah, jadi nanti bagian yang di sisi luar dari lempengan itu kayak bikin pelintiran gitu Mbak, menjauh dari lempengan. Nah cuman memang lebih susah lagi mengatur konsistensinya ya kalau nggak ada cetakan bawahnya, sebab kadang-kadang kita kan apa ya, mengimajinasikan sesuatu yang nggak ada polanya itu lebih penuh tantangan ya. Tapi bukannya nggak bisa sih, bisa sebenarnya Mbak Udi, cuman lebih sulit. Nah, nanti mungkin Mbak mau nyoba bisa dengan cara yang lebih mudah ya. Misalnya bikin lingkaran dulu, pertamanya penuh sesuai lempengan, selanjutnya nanti dilebihin dikit dari lempengannya. Terus habis gitu kalau sudah agak lebih bulat, Mbak penuhi sisi ujung kanan, ujung kiri, atas sama bawah, nanti dia jadi persegi 4. Nah, kebayang ya? Jadi walaupun bawahnya bulat, bisa aja bros terakhirnya jadi persegi 4. Nah ini kalau sudah jadi separuh, bagian sini bisa dikasih kristal lagi supaya kanan kiri sama kristal.
Tapi teman-teman juga boleh modifikasi dengan bahan lain. Misalnya sebelah kirinya pakai kristal warna lain boleh. Atau sebelah kirinya teman-teman mau tambahkan manik jenis lain. Misalnya mutiara sintetis juga boleh. Namun saran saya pilih yang ukurannya paling besar 8 mm. Kalau mau lebih kecil akan lebih rapi ya. Tapi kalau terlalu besar di samping brosnya nanti jadi tebel, biasanya gampang sekali rongga itu muncul karena tidak diisi sama manik-manik. Semoga memudahkan ya. Saran saya sih teman-teman bisa mengembangkan skill dasar yang ada di bikin-bikin pagi-pagi ini dengan sentuhan pribadinya. Terus mungkin mau ditambahin sesuatu yang khas dari tokonya sehingga hasil karya teman-teman itu jadi unik dan membuat pelanggannya itu bisa langsung hafal dan ingat sama toko dari teman-teman. Nah ini di samping saya sudah datang Ana nih. Ana lagi ngapain ini Ana? Kayaknya dia mau bikin-bikin pagi-pagi juga. Nana. Aduh, ternyata hari ini main salon-salonan guys. Aduh, Nana. Apa Nana bawa apa? Untung bukan gunting ya, cuman sisir. Ini sama selanjutnya juga pasang dari tempat yang dekat sama kristalnya ya. Masuk dari kanan, taruh di kiri. Masuk dari lubang yang berbeda, keluarnya juga di lubang yang beda. Jadi jangan di satu lubang yang sama, biar lebih kuat. Nah. Iya nih, sepertinya dia menunggu kue-kue lewat guys. Oh guys, nih Nana sudah guys. Hai guys, ya nah. Mbak bisa nggak misalnya bagian tengah saya kasih hijau, terus pinggir luar mutiaranya ini saya kasih kuning, boleh juga ya. Jadi udah bebas variasinya. Bahkan kalau teman-teman mau pakai warna campur-campur nih, karena misalnya mungkin kristalnya Mbak saya banyak banget kristal gini, tapi sedikit-sedikit aja. Terus boleh nggak satu bros campur-campur beberapa warna sekaligus? Bisa ya. Ya. Mulainya dari mana Mbak Kiki? Boleh dari mana aja Mbak Lia ya. Atas, bawah, pinggir, kanan, kiri boleh. Tapi kalau masang selalu taruh di dekat manik yang sudah ada sebelumnya. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari lubang-lubang yang masih kosong. Nah, kalau dia dirapatkan, dia selalu lebih dekat gitu. Nanti bagian yang paling menantang berikutnya adalah memasang peniti. Ya, assalamualaikum. Hai teman-teman, Mbak Lia. Ya, tidak, Ana tidak. Ya. Ana sisir rambut siapa itu? Ini Mama. Mana Nana? Kasih Nana. Buka. Ya. Hati-hati ya Nana.
Mama nggak kelihatan loh kok Nana di belakang. Iya, main masak-masakan sudah nggak musim guys. Dulu Nana sukanya main masak-masakan. Sekarang dia sukanya main salon-salonan. Selamat bergabung Mbak Tini. Oke, diisi ya di lempengannya, diputar terus. Ini saya mau cerita ya. Ini kanan sama kirinya dempet banget nih saya tadi. Sehingga kupu-kupunya nggak terlalu kelihatan. Lagi main sisir-sisiran Mbak Yeni. Sekarang kan rambutnya Yana agak panjang, jadi kalau habis mandi suka dikuncrit sama mama. Ya, nah, terus kita main salon-salonan. Apa? Nana, hati-hati. Nana soalnya lagi naik meja, naik kursi. Jadi bisa jatuh. Harus hati-hati ya, Nah. Nah, ini dia sudah hampir jadi ya teman-teman. Ada yang sudah selesai? Tuh, kupu-kupunya nggak bisa sama. Nanti saran saya kalau teman-teman yang bikin ya, hati-hati ya nak. Bangun lagi nggak apa-apa. Jatuh. Ya, iya sebentar. Gaya deh anak nih. Tolong kakak, tolong. Nah ini kalau teman-teman bisa atur sampai polanya kelihatan itu bakalan bagus banget ya. Tapi kalau enggak dia akan cenderung ngumpul aja. Jadi kayak apa ya, kupu-kupu yang gendut. Apa-apalah. Nah, kalau mau lebih kelihatan polanya bisa digabung pakai kristal ukuran 6 mm ya. Jadi biar bisa kelihatan bentuk motif kupu-kupunya. Diisi aja terus teman-teman, pokoknya setiap kali ngisi selalu dekat sama kristal yang sebelumnya. Supaya apa? Supaya lebih rapet. Dan setiap kali masang, walaupun dia masuk dan keluar di lubang yang berbeda, harus sambil tetap dipelintir ya. Walaupun kalau udah terakhir-terakhir gini udah susah ya biasanya, karena udah terlalu banyak kristal. Benar, ini hampir sama kayak menjahit ya. Halo Mbak Sulis di Banjarbaru, kabarnya alhamdulillah baik Mbak. Mbak Sulis gimana kabarnya? Oke. Nah, ini penuh. Nah, yuk buat apa itu? Jangan, no, itu dagangan. Jangan. Tidak. No. Nanti rusak. Ayo ditaruh lagi. Nggak boleh. Jangan main pakai itu. Pakai yang lain aja. Jangan. Tidak main pakai itu.
Itu punya mama. Mbak Kiki, kalau mutiaranya selain mutsin pakai mutiara sel bisa ya? Bisa sebenarnya Bu Ati, tapi nanti perlu dipertimbangkan. Ngisi lempengan cuman ukuran segini aja itu habisnya banyak banget ya mutiaranya, kristalnya ya. Jadi kalau ibu pakai mutiara sintetis atau mutiara sel, dihitung nanti bahan bakunya akan habis berapa ribu. Jadi kalau misalnya ya paling gampang kasaran aja bahan baku habis 70.000 misalnya. Apakah bros itu cocok untuk dijual di harga 150 sampai 200.000? Nah, kalau misalnya nggak bisa kayaknya Mbak, habis modelnya terlalu sederhana, ya lebih baik bahannya diganti aja sama yang lebih murah. Betul, bisa ya maniknya diisi. Hai Nana, dengan mix dengan 3 ukuran itu polanya akan jauh lebih rapi dibandingkan kalau satu kristal aja. Tapi di sini memang kita temanya adalah tantangannya bikin pakai satu kristal supaya apa? Supaya harga bahan bakunya lebih terjangkau. Terus ini juga dalam rangka memanfaatkan sisa-sisa bahan konektor masker ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang jualannya konektor masker dari kristal. Terus punya pecahan atau potongannya tapi tinggal dikit-dikit. Nah itu jangan dibuang, bisa dirangkai jadi bros model seperti ini. Nanti bisa di mix warnanya atau alternatif lain teman-teman bisa pakai satu warna sekaligus seperti yang saya contohkan sekarang. Jadi kadang kan kalau kita jualannya konektor masker terus suka kayak bosan gitu ya. Aduh, Ana bikin gemes banget guys. Mama jadi pengen marah-marah. Nana jangan Nana. Jangan Nana. Itu kertas fotonya Mama, nanti rusak loh kalau dibuat kemah-kemahan gitu. Iya ya, semua mama-mama yang ada di rumah pasti ikut merasakan ya serunya. Bekerja ditemani buah hati tercinta. Nah, bismillah. Sudah mau selesai guys. Iya Mbak, gitu deh. Ya, nah, nanti ini Umi Udi tadi nanya, bisa saya bantu jawab ya, tunjukin caranya bikin rangkaian yang agak keluar dari pola sarangan. Ini yang penting pastikan ya posisi kawatnya dari atas nggak terlihat ya guys. Karena kalau kelihatan jadi nggak terlalu rapih brosnya, dijual jadi susah. Oke, sudah hampir selesai. Iya, iya betul Mbak Christine. Aduh, habis ikut kemah tuh segala tempat dijadiin kemah-kemahan ya. Kadang meja makan, dikasih sarung lah, selimut, bawah kursi. Keindahan rumahnya tuh semakin susah terwujud. Nah, apa ya? Inilah. Nanti kalau udah tambah besar, tambah bisa diajak
beberes rumah. Oke, sudah mau selesai. Kurang 10 menit lagi. Panik. Ya, jadi kalau naruh diatur kristalnya, baru ditarik kawatnya. Ini selalu ditahan ya, setiap kali muter. Supaya dia rapih. Inilah. Tarik lagi ke atas. Sudah mau selesai. Mbak, perlu berapa untai manik-manik ya Mbak untuk satu kupu-kupu seperti yang dibuat? Ini saya punya satu untai masih sisa segini Mbak. Jadi masih lumayan banyak ya sisanya. Nih, nah dia kan kupu-kupu gini ya. Sebenarnya kupu-kupu ini udah bagus sih, tapi kalau dan dia di atas sarangan. Kalau mau lebih menarik, bisa dipasang keluar frame, sedikit keluar frame. Jadi kayak bagian bawah ini kita akan tambahin satu di kanan, satu di kiri ya. Jadi dia akan lebih lancip mutiara kupu-kupunya. Sehingga nanti kayak Mbak Umi Udi kalau misalnya mau bikin bisa dikira-kira seperti itu. Ya, jadi dia nanti ada yang melayang sedikit Mbak di luar sarangan. Berarti sama ya Mbak Ting Ting juga kalau mau bikin sungut di atas kupu-kupunya Mbak Ting Ting bisa tambahkan juga nanti bagian sini dengan kawat yang melayang. Jadi dia lebih rapi, lebih kelihatan. Pokoknya kuncinya kalau bikin ini harus sabar ya. Karena sepintas emang kelihatannya ruwet loh. Tapi kalau udah jadi dia bagus. Nih. Ini kita tambahin. Nih kalau dilihat dari kanan kiri ya, ada satu yang lepas dari ini, dia kupu-kupunya jadi lebih tajam ya. Tajam, emangnya pisau. Dibandingkan yang lurus di atas sarangan aja. Tuh. Nah, jadi artinya kalau teman-teman mau atur, jadi dia juga bisa. Ini sisa kawatnya ini kita biarin aja guys. Selanjutnya kita siapkan pemasangan penitinya ya. Penitinya pastikan panjangnya tidak lebih panjang dari sarangan. Tapi juga jangan yang pendek-pendek karena nanti brosnya jadi susah dipasang. Nah, pertama kita akan memasang terlebih dahulu peniti di atas lempengan yang berbeda. Pilih sisi yang depan ya. Jadi pasang di sisi depan lempengan. Menggunakan apa? Menggunakan kawat yang berbeda juga. Potong aja sekitar 20 cm. Oke, potong dulu ya. Nah, kemudian oke, ini ya. Kayak gini ditahan di tempatnya. Lalu kita masukkan kawat baru ini ke sini. Jepit, tahan. Lalu kawat yang panjang masukkan ke lubang peniti yang satunya. Satu. Tariknya yang kuat ya teman-teman. Supaya apa? Supaya penitinya tidak goyang. Ya, ini adalah sebuah tips nanti buat teman-teman yang pengen bikin bros di atas lempengan dan pengen bikin penitinya kelihatan rapih. Ya, tuh, kelihatan guys? Penitinya kelihatan rapih. Lalu, di depan sini kan tadi ada sisa kawat pendek ya, sama ada kawat yang panjang. Kumpulkan jadi satu dengan tang jepit.
kumpulin jadi satu dengan tang jepit kayak gini, lalu diputar, putar, jangan sampai patah ya, rapet tapi nggak diusahakan jangan sampai patah. Nih, caranya gimana untuk tahu tik dia tidak lepas, aku kuat. Ini juga kalau dibuka gini set. Nah, lalu bagian dalamnya sini nih, yang tadi ada sisa penitinya, akan kita pertemukan dengan bagian belakang yang ada kristalnya. Kayak gini ya. Terus kawat-kawat yang panjang sisa-sisa ini gimana? Satu arahkan ke bawah, satu arahkan ke atas. Ini agak susah ya teman-teman, jadi harus diperhatikan dengan seksama. Nah, kemudian kawat ini akan kita pakai untuk menyambung lapisan atas dan lapisan bawah kayak ditusuk jelujur. Ya, jadi kayak gini. Nih, masukkan di sininya. Kelihatan ya? Nah, sampai dia nggak kebuka. Mbak, sebanyak apa yang perlu dijepit? Sebenarnya 4 titik aja udah bisa ya, misalnya titik sini aja, atas 2, bawah 2 itu udah cukup. Cuman kalau kawat sisa masih banyak ya nggak apa-apa lah ya, dipasang semuanya. Terbayang ya di tahap ini ada yang bingung? Mudah-mudahan lancar ya semuanya ya. Nah, jadi dia nih kepasang, terus dia jadi rapat sehingga lempengan atas akan bersatu padu dengan lempengan yang ada di bawahnya. Selanjutnya udah teman-teman ikutin aja tuh keliling di lempengan-lempengan itu supaya dia ketutupan. Udah deh jadi. Belum nih. Ntar ya tunggu sampai ini ya dikunci. Aduh, saya nggak bingung sih Mbak, bikinnya langsung kebayang, cuman nggak punya bahannya. Jadi nggak bisa langsung praktekin ya Mbak ya. Aduh, pasti ini adalah saat-saat yang sangat gemas sekali. Ketika hasrat bikin-bikin begitu membara, tetapi bahan buat praktek lagi nggak ada. Mbak bisa bongkar ya aksesoris lama-lama yang udah nggak terlalu disuka gitu untuk didesain ulang menjadi bros model pagi ini. Atau cara kedua Mbak bisa langsung telepon Mbak admin koleksi Kiki. Minta disiapkan bahan seperti kelas kita pagi ini ya. Nah, ini tadi yang saya cerita, kalau kawatnya silver sebaiknya sarangannya silver juga. Karena apa? Nih kawatnya jadi nggak terlalu kelihatan ya. Karena kawatnya bersatu padu dengan alasnya. Sehingga dia jadi kesan lebih rapihnya itu dapat banget. Mbak, lempengannya nggak punya nggak harus bentuk kupu-kupu ya Mbak Tifali ya. Kan biasanya Mbak Tifali suka bikin bros pakai lempengan bulat. Mbak bisa bikin bros yang bulat-bulat. Ini juga kemarin ada pertanyaan Mbak, saya punya logo organisasi. Bisa nggak ya Mbak, ada nggak inspirasi untuk membuat bros menggunakan logo organisasi tersebut? Nah, logonya bisa ditempel ya di sarangan gini. Di sini kalau logonya bulat gitu, lalu pinggirnya dikasih kristal kayak gitu. Oh, aku cinta banget sama Mbak Ruli nih. Selalu setia ngabarin jam guys, sehingga kakak Kiki tahu kalau sudah hampir 1 jam. Makasih Mbak Ruli, nih kurang dikit. Bismillah. Nah nih gimana nih? Oke. Ya benar, kalau misalnya tangan tidak kuat narik, bisa pakai bantuan tang ya. Tapi juga pastikan pada saat narik itu tenaganya jangan berlebih-lebihan, nanti bisa penyot sarangannya ya. Jadi kayak
ugli-ugli semua. Jadi pas dijual kita yang nggak pede, padahal ya sebenarnya pas dipakai brosnya nggak kelihatan sih, cuman jadi nggak enak gitu loh guys. Nah, ini saya potongnya di depan ya, jadi ujung kawat disembunyikan di atas sini, di sela manik-maniknya. Inilah ya, pastikan nih nggak ada kawat yang kelihatan ya. Atau kalau mau dibikin juntai ini tadi bisa ya, dikasih juntai satu di sini misalnya. Kok satu? Oh, habis kawatku tinggal dikit, Mbak Ting Ting. Ya, anggaplah teman-teman kebayang ya, kalau mau kasih juntai tuh kayak gini aja. Jepit di bawah, terus gini. Ya, ini di tahan, puter. Ya, tapi ini sebaiknya pakai kawat super ya, karena kalau nggak pakai kawat super, takutnya dia goyang. Tuh, mana guys? Lucu kan? Ya, bagusnya sih kanan kiri ya. Kalau cuman kanan doang dia tidak stabil. Jadi karena ini kawat cuma jadi satu, kita potong aja. Motongnya gimana Mbak? Aku cuman memutar dan mendoakan sampai dia patah. Sekaligus juga ngunci ya, karena kalau teman-teman perhatikan patahannya itu gini. Tuh kan, dia udah ngunci rapat sisanya. Teret, sudah jadi. Ada yang putih, ada yang hijau ya. Buat teman-teman yang mungkin punya seragam hijau, wow, ini pasti cantik banget dipakai kembaran sama teman-teman sekantor. Atau kalau suka punya kerudung motif warna-warni, ganti dong sama kristal yang putih ini. Nanti dia bisa jadi kelihatan ya. Kebetulan ini kerudung saya dari Bakti Nusantara, teman-teman Bakti Nusantara, terima kasih yang kemarin bertugas di Natuna. Jadi kalau dibentangkan kerudung saya itu bentuknya rinjani gitu. Terus jadi kayak ada lukisannya gitu guys, bagus banget. Terus ini kalau udah dipakai, teret! Aku tampak bling-bling gak sih? Ya, yang punya kerudung sukanya motif-motif bisa pakai bros yang polos supaya dia lebih menyatu dengan tampilannya. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Mbak Kiki, kali yang di bahan pakai warna lain jadi hidup, betul-betul. Kalau mau pakai warna kuning, misalnya kan ini biru ya, terus dikasih bros warna kuning, itu akan lebih stand out. Bagus sekali masukannya ya Mbak ya. Nanti kalau Mbak jualan bros, jangan lupa dikasih saran-saran seperti itu supaya calon pelanggannya bisa membayangkan. Misalnya ini warnanya kuning ya, kerudung ini kan kalau dibolak-balik di 4 segi yang berbeda kelihatan beda gitu ya. Jadi kayak punya kerudung banyak. Nah itu bisa ditaruh. Atau kalau kita misalnya mau gaya ya, punya bros 4 pakai semuanya. Ini misalnya yang satu atas kan, yang agak ke bawah ini kita kasih lagi warna hijau. Ya sebenarnya agak aneh sih ya. Tapi kadang-kadang kan kalau kita mau menarik perhatian aneh-aneh sedikit nggak apa-apa lah ya di sosmed biar viral. Oke guys, intinya jangan takut nyobain, mudah-mudahan dari hasil percobaannya bisa mendatangkan cuan. Sampai ketemu minggu depan guys, dadah.